Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Andi Alia Musnab Asmin dengan NIM H0712411036 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Melalui video presentasi ini, saya ingin memaparkan hasil dari proyek akhir untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis yang berfokus pada pemetaan spasial wilayah Desa Benteng Gajah. Di video ini, saya akan menguraikan secara komprehensif seluruh tahapan pemetaan yang telah tim kami kerjakan. Pembahasan akan mencakup tahapan awal pengenalan objek spasial, penyiapan data, teknik digitasi, pengisian data atribut, kalkulasi luas area, hingga pada akhirnya menyusun tata letak peta dasar desa tersebut. Namun, sebelum melangkah lebih jauh ke teknis pemetaan, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan wilayah yang menjadi objek studi ini. Desa Benteng Gajah berlokasi di wilayah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, desa ini terbagi menjadi 4 dusun utama, yakni Dusun Polewali, Dusun Harapan, Dusun Baloci, serta Dusun Sakeang. Melihat dari sisi bentang alamnya, wilayah Desa Benteng Gajah didominasi oleh hamparan kawasan hutan dan area perkebunan yang membentang di bagian tengah hingga ke arah selatan. Sebaliknya, kawasan tempat tinggal atau permukiman warga lebih banyak berpusat di wilayah utara desa, khususnya di sekitar Dusun Polewali dan Dusun Harapan. Di samping itu, desa ini pun menyimpan berbagai potensi di sektor ekonomi maupun pariwisata yang sangat menarik untuk didokumentasikan ke dalam bentuk peta. Terdapat 4 tujuan utama di balik pelaksanaan proyek pemetaan ini. Pertama, kami bertujuan untuk menghasilkan sebuah peta dasar Desa Benteng Gajah yang memiliki tingkat kelengkapan dan keakuratan yang tinggi. Kedua, proyek ini menjadi upaya untuk mendigitalisasi kondisi keruangan atau spasial dari desa tersebut. Ketiga, kami berharap output data dari pemetaan ini nantinya dapat dimanfaatkan sebagai fondasi referensi bagi perencanaan pembangunan desa di masa depan. Serta yang keempat, proyek ini merupakan wadah pembelajaran langsung bagi kami dalam mempraktikkan pengoperasian aplikasi pemetaan spasial. Berbicara mengenai instrumennya, perangkat lunak utama yang mendukung berjalannya proyek ini adalah QGIS. Perangkat ini merupakan sebuah aplikasi sistem informasi geografis berbasis open source dan tidak berbayar. Keberadaan QGIS ini sangat memfasilitasi kami dalam menyelesaikan berbagai tahapan teknis secara terintegrasi, mulai dari melakukan digitasi objek pada citra satelit, pengelola informasi pada tabel atribut, menjalankan proses analisis spasial secara presisi, hingga merancang layout atau tata letak peta dasar dengan kualitas yang terstandar dan profesional. Langkah awal yang kami lakukan dalam proyek ini adalah tahapan identifikasi objek spasial, yang juga merupakan pengerjaan untuk tugas 1. Pada fase ini, seluruh anggota tim berkolaborasi untuk menentukan dan mengidentifikasi ragam objek apa saja yang esensial untuk dipetakan di wilayah Desa Benteng Gajah. Adapun proses identifikasi ini kami jalankan dengan mengamati secara saksama kenampakan pada citra satelit dari Google Satelit melalui aplikasi QGIS. Dari pengamatan visual tersebut, kami menandai dan mendata setiap objek yang tampak jelas dan memiliki relevansi dengan tujuan pemetaan kami. Selanjutnya, objek-objek yang telah berhasil diidentifikasi tersebut kami kelompokkan ke dalam 3 tipe geometri dasar yang lazim digunakan dalam sistem informasi geografis, yakni poligon, garis atau line, dan titik atau point. Untuk tipe geometri berupa poligon atau luasan area, kami memetakannya menjadi beberapa klasifikasi. Klasifikasi pertama mencakup batas desa dan batas dusun yang berfungsi mempertegas garis administratif Desa Benteng Gajah secara keseluruhan maupun pembagian keempat dusunnya. Klasifikasi kedua meliputi area persawahan dan ladang jagung yang letaknya tersebar di beberapa titik. Klasifikasi ketiga adalah area kebun dan perkebunan yang memang menjadi tutupan lahan paling dominan di desa ini.
Sedangkan klasifikasi keempat adalah kawasan permukiman atau perumahan yang merepresentasikan persebaran lokasi tempat tinggal warga di seluruh penjuru dusun. Beralih ke geometri garis atau line, kami berfokus pada pendataan infrastruktur yang memanjang. Ini meliputi jaringan jalan yang terdiri atas jalan desa, jalan antar dusun, hingga jalan tani yang menjadi nadi penghubung berbagai area di dalam desa. Di samping itu, kami juga mendelineasi atau menarik garis untuk aliran sungai serta jaringan irigasi yang melintasi wilayah desa ini. Sementara itu, untuk geometri bertipe titik atau point, kami menandai berbagai lokasi penting dan spesifik. Titik-titik ini mencakup lokasi mata air, jembatan, dan berbagai fasilitas pelayanan umum seperti masjid, gereja, bangunan sekolah, serta lapangan. Tidak luput, kami juga menandai titik-titik yang mempresentasikan potensi ekonomi desa, mulai dari lokasi industri berskala kecil, pasar, unit UMKM, hingga warung-warung, serta memetakan titik lokasi potensi pariwisata yang dimiliki oleh desa. Agar pengerjaannya maksimal, kami menerapkan sistem pembagian tugas yang merata di dalam tim. Saya sendiri memegang tanggung jawab penuh untuk memetakan seluruh area kebun dan perkebunan. Melalui strategi pembagian peran yang spesifik ini, setiap anggota kelompok dapat lebih berfokus pada penggarapan layer yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini terbukti membuat keseluruhan proses pemetaan yang kami lakukan berjalan menjadi jauh lebih efisien, terarah, dan terstruktur dengan sangat baik. Setelah menyelesaikan tahapan identifikasi awal, langkah kami selanjutnya berfokus pada persiapan data. Dalam pelaksanaan proyek pemetaan ini, kami sangat bergantung pada dua fondasi sumber data utama. Sumber data yang pertama adalah peta dasar atau base map dari Google Satellite. Peta dasar digital ini kami integrasikan secara langsung ke dalam lembar kerja QGIS dengan memanfaatkan kelengkapan fitur XYZ Tiles, yakni melalui penginputan tautan URL resmi dari layanan satelit Google. Pemanfaatan base map ini sangatlah krusial karena mampu menyuguhkan kualitas citra satelit dengan resolusi yang tinggi. Berkat ketajaman citra tersebut, detail kenampakan fisik di lokasi sesungguhnya, mulai dari bentuk atap bangunan warga, pola petak hamparan sawah, bentangan jalan raya, hingga lekuk aliran sungai, bisa terlihat dengan sangat jernih. Hal ini jelas sangat mempermudah kami dalam menjadikannya sebagai pedoman yang akurat ketika mengeksekusi proses digitasi. Adapun untuk sumber data yang kedua, kami menggunakan berkas shapefile yang merangkum garis batas wilayah administrasi Desa Benteng Gajah. Data spasial ini secara khusus dipersiapkan oleh rekan tim kami, Erin. Berkas ini merupakan wujud data vektor yang sejak awal telah dibekali dengan titik referensi koordinat geografis yang sangat presisi. Sebagai catatan teknis, format shapefile ini sebenarnya tidak berdiri sendiri sebagai satu file tunggal, melainkan merupakan sebuah kesatuan yang tersusun dari beberapa komponen berkas pendukung. Komponen tersebut mencakup berkas berekstensi .shp yang bertugas menyimpan struktur geometrinya, berkas dbf yang berfungsi mengelola penyimpanan tabel data atribut, berkas shx yang berperan sebagai sistem indeks pencarian, serta berkas prj yang memuat rujukan identitas sistem koordinatnya. Keempat elemen berkas penting ini diwajibkan untuk selalu disimpan berdampingan di dalam satu folder yang sama. Tujuannya adalah agar perangkat lunak QGIS dapat membaca, menerjemahkan, dan memproses data spasial tersebut secara utuh dan tanpa error. Nah, setelah kedua sumber data utama ini selesai kami persiapkan, langkah praktis berikutnya
adalah memuatnya secara bersamaan ke dalam lembar kerja QGIS. Hasil dari penggabungan ini memunculkan garis batas administratif desa yang bertumpuk atau teroverlay dengan sangat sempurna, menindih tampilan visual citra satelit Google di bawahnya. Melalui sinkronisasi data ini, batas-batas area kerja wilayah desa menjadi terlihat sangat jelas dan terstruktur, memberikan kami ruang lingkup yang pasti sebelum melangkah lebih jauh memulai tahapan digitasi yang sesungguhnya. Di dalam konsep operasional sistem informasi geografis, tahapan georeferensi pada dasarnya merupakan proses penandaan atau pemberian rujukan koordinat geografis yang nyata pada sebuah data raster atau gambar yang awalnya masih kosong dari informasi letak ke ruangan. Tahapan ini umumnya wajib kita praktikkan apabila kita mengolah data mentah seperti hasil pemindaian peta cetak atau citra foto udara yang belum memiliki kejelasan titik koordinat. Untuk meletakkannya pada posisi yang benar di permukaan bumi, gambar tersebut harus dikalibrasi posisinya dengan cara mengikatkannya pada titik-titik kontrol yang nilai koordinat GPS-nya sudah kita pegang secara pasti. Namun, dalam pelaksanaan proyek kelompok kami ini, tahapan georeferensi secara manual tersebut pada akhirnya tidak kami lakukan. Keputusan ini kami ambil karena data shapefile berisi batas administrasi desa yang kami jadikan acuan awal sudah berada dalam format yang tergeoreferensi secara otomatis. Data tersebut telah terikat kuat pada sistem koordinat standar global WGS 84 atau yang juga dikenal dengan kode referensi EPSG 4326. Dengan kata lain, berkas spasial yang kami gunakan sudah menyimpan informasi letak koordinat yang sangat presisi, sehingga siap pakai dan bisa langsung kami olah di dalam sistem. Kondisi yang menguntungkan ini juga berlaku pada base map atau peta dasar Google satelit yang menjadi latar kerja kami. Sumber citra digital tersebut secara bawaan pabrik telah dibekali dengan referensi koordinat geografis yang sangat presisi. Oleh karena itu, ketika shapefile batas desa dan base map Google satelit ini kami masukkan secara bersamaan ke dalam workspace QGIS, kedua data tersebut akan langsung merespon dan bertumpuk secara akurat di lokasi yang tepat. Keduanya langsung sinkron secara otomatis tanpa menuntut kami untuk melakukan proses kalibrasi posisi tambahan sedikit pun. Nah, kemudian memasuki tahapan yang bisa dibilang paling esensial dalam proyek ini, yaitu proses digitasi objek spasial. Secara sederhana, digitasi ini adalah kegiatan menggambar ulang atau menjiplak batas-batas geografis secara manual di atas tampilan citra satelit pada layar komputer. Tujuannya adalah untuk mengubah gambar visual tersebut menjadi format data vektor yang nantinya bisa kita kelola dan analisis lebih mendalam. Sebelum eksekusi digitasi dimulai, langkah pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan dulu wadahnya, yakni dengan membuat layer shapefile baru yang secara khusus didedikasikan untuk area perkebunan. Pembuatannya cukup mudah. Saya pertama masuk ke menu layer, kemudian memilih create layer, lalu mengklik new shapefile layer. Pada kotak dialog pengaturan yang muncul, saya memastikan bahwa tipe geometrinya diatur sebagai poligon dan menggunakan sistem referensi koordinat EPSG 4326. Di jendela yang sama, saya juga langsung menambahkan kolom-kolom struktur atribut yang sekiranya dibutuhkan nantinya, seperti ID, jenis tanaman, serta kolom keterangan. Kemudian, setelah layer permukiman ini siap digunakan, saya langsung mengaktifkan mode penyuntingan dengan mengklik icon bergambar pensil atau toggle editing yang berada di deretan toolbar QGIS. Selanjutnya, saya memilih fitur Add Polygon Feature untuk memulai menggambar area luasan. Agar lebih sistematis, proses digitasi area kebun dan perkebunan ini saya kerjakan berdasarkan klasifikasi jenis komoditas tanamannya. Berdasarkan pengamatan citra satelit, area perkebunan di Desa Benteng Gajah tersebar cukup luas di berbagai penjuru desa, terutama
terkonsentrasi di wilayah bagian tengah hingga selatan yang memang menjadi zona produktif desa. Untuk mendapatkan tingkat akurasi yang tinggi dalam membedakan jenis komoditas, saya melakukan zoom in atau perbesaran pada peta hingga tekstur vegetasi dan batas lahan terlihat dengan cukup jelas. Hal ini krusial karena setiap jenis tanaman memiliki kerapatan tajuk dan tekstur yang berbeda pada citra satelit. Barulah setelah itu, saya mulai mengklik kursor secara perlahan mengikuti lekuk batas terluar dari setiap petak lahan perkebunan secara presisi. Nah, cara untuk mengakhiri gambaran satu poligon adalah dengan melakukan klik kanan pada mouse. Begitu diklik kanan, sistem akan secara otomatis memunculkan formulir isian atribut. Pada form tersebut, saya langsung menginputkan seperti kebun pisang Cavendish pada nama kebunnya, mengisi kebun pada jenisnya, dan menambahkan detail tambahan di kolom keterangan sesuai dengan interpretasi kondisi yang ada. Setelah saya tekan OK, poligon tersebut tersimpan dengan aman dan saya pun beralih untuk menggambar area perkebunan di sebelahnya. Ada satu prinsip teknis yang sangat penting dalam pengerjaan digitasi layer kebun ini. Satu poligon yang saya gambar merepresentasikan satu hamparan lahan yang memiliki jenis komoditas tanaman yang seragam. Sebagai contoh, jika saya menemukan satu petak lahan yang secara penuh ditanami pisang Cavendish, maka saya menggambar satu poligon yang melingkupi seluruh batas terluar dari petak lahan tersebut secara presisi. Hal ini bertujuan agar data luasan yang dihasilkan nantinya benar-benar akurat dalam mempresentasikan luas lahan untuk komoditas tertentu. Setelah seluruh rangkaian poligon untuk keempat jenis komoditas perkebunan ini tuntas tergambar, langkah penutup saya adalah mengamankan hasil pekerjaan. Nah, saya menonaktifkan mode penyuntingan dengan cara mengklik kembali icon toggle editing atau icon pensil dan memilih opsi save. File benteng gajah _ kebun inilah yang kemudian menjadi kontribusi saya dalam proyek kelompok ini. Untuk selanjutnya, digabungkan bersama layer-layer hasil digitasi rekan-rekan lainnya guna membentuk peta dasar desa yang utuh dan informatif. Beralih dari tahapan digitasi yang telah rampung, proses krusial berikutnya yang kami kerjakan adalah pengelolaan data atribut. Secara konseptual, atribut ini dapat dipahami sebagai serangkaian informasi deskriptif yang melekat erat pada setiap objek spasial yang sebelumnya telah selesai kita gambar atau kita digitasi. Di dalam lingkup kerja sistem informasi geografis, keseluruhan data atribut ini dikelola dan disimpan rapi dalam sebuah format tabel, yang dimana tabel ini secara sistem saling terhubung secara dinamis dengan data geometri di atas peta. Mengenai cara mengaksesnya, langkah operasional yang saya lakukan cukup praktis. Saya mengarahkan kursor untuk melakukan klik kanan tepat pada layer perkebunan yang berada di bagian panel layers. Dari menu lanjutan yang muncul, saya langsung memilih opsi Open Attribute Table. Ketika jendela tabel tersebut telah terbuka, kita bisa langsung melihat daftar lengkap dari keseluruhan poligon area perkebunan yang sebelumnya telah saya buat. Tentunya berdampingan dengan sel-sel data atribut yang siap untuk dikelola. Berbicara mengenai strukturnya, tabel atribut yang saya susun khusus pada layer kebun dan perkebunan ini dibangun atas 4 kolom utama. Kolom pertama difungsikan untuk ID yang berperan sebagai penomoran urut untuk mengenali setiap poligon secara unik. Selanjutnya, pada kolom kedua terdapat field, jenis tanaman, yang secara spesifik mencatat komoditas apa yang dibudidayakan pada area tersebut, seperti kebun pisang Cavendish, kebun singkong, kebun alpukat, ataupun area perkebunan campuran. Lalu, kolom ketiga ada kepadatan, yang mengklasifikasikan tingkat kerapatan tanaman di area tersebut. Dan kolom keempat adalah keterangan, yang saya gunakan untuk mencatat informasi tambahan, seperti status produktivitas lahan atau catatan khusus lainnya mengenai kondisi kebun tersebut di lapangan.
Keberadaan data atribut ini memegang peranan yang sangat fundamental di dalam sebuah proyek GIS. Fungsinya tidak main-main karena atribut inilah yang pada akhirnya akan mengubah sebuah peta menjadi jauh lebih kaya akan makna dan informasi. Lebih jauh lagi, kelengkapan data atribut ini membuka ruang bagi kita untuk menjalankan proses query atau melakukan penyaringan data secara spesifik. Sebagai gambaran aplikatifnya, sistem pada QGIS memungkinkan kita untuk menyeleksi area perkebunan dengan komoditas tertentu saja. Misalnya, kita bisa menampilkan hanya area kebun pisang Cavendish di seluruh wilayah desa atau melakukan perbandingan luas antara kebun singkong dengan kebun alpukat untuk melihat dominasi jenis tanaman di tiap dusun. Tentu saja, fungsionalitas dan kemampuan komputasi seperti ini akan sangat bermanfaat ketika kita ingin melakukan tahap analisis spasial yang lebih kompleks di kemudian hari, seperti analisis potensi pengembangan agribisnis, pemetaan pusat komoditas unggulan, hingga estimasi produktivitas lahan desa berdasarkan jenis tanamannya. Memasuki tahapan selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses analisis dan komputasi perhitungan luasan area. Perlu diketahui bahwa salah satu kelebihan paling menonjol dari sistem informasi geografis jika dibandingkan dengan metode peta konvensional adalah kemampuannya dalam mengeksekusi perhitungan matematis secara otomatis. Kemampuan ini secara praktis memungkinkan kita untuk mengukur dimensi luas dari setiap objek yang telah selesai didigitasi pada tahap sebelumnya. Terkait teknis pelaksanaan untuk menghitung luasan area permukiman ini, saya memanfaatkan fitur mutakhir bernama Field Calculator yang telah terintegrasi di dalam QGIS. Proses operasionalnya cukup sistematis, diawali dengan membuka kembali jendela atribut table atau tabel atribut. Selanjutnya, saya mengarahkan kursor untuk menekan icon Field Calculator yang divisualisasikan dengan simbol kalkulator berukuran kecil. Begitu kotak dialog parameternya terbuka, saya segera memberikan tanda centang pada menu Create a New Field guna menciptakan kolom perhitungan yang baru. Nah, kolom luasan tersebut kemudian saya beri identitas dengan nama misalnya luasan pertama, yang diikuti dengan pengaturan tipe data menjadi decimal number agar hasilnya lebih akurat. Sebagai langkah terakhir di tahap ini, pada kotak expression atau penulisan rumus, saya cukup menginputkan perintah simbol dolar yang disambung dengan kata area. Sesaat setelah konfigurasi tersebut dikonfirmasi dengan menekan tombol OK, sistem QGIS akan langsung bekerja mengambil alih dan secara otomatis mengkalkulasi luasan dari tiap-tiap poligon perkebunan yang ada. Hasil komputasinya pun langsung ditampilkan ke dalam tabel dengan menggunakan satuan ukur meter persegi, di mana keakuratan satuan ini sangat terjamin karena merujuk langsung pada sistem proyeksi koordinat yang telah diterapkan sejak awal proyek. Selanjutnya, tahapan puncak sekaligus penutup dari seluruh rangkaian proses pemetaan ini adalah penyusunan peta dasar. Sesudah setiap anggota di dalam tim kami menuntaskan tugas digitasi pada layer tanggung jawabnya masing-masing, seluruh layer tersebut kemudian kami himpun dan integrasikan ke dalam satu dokumen proyek utama di QGIS. Penggabungan ini bertujuan untuk melahirkan sebuah wujud peta dasar Desa Benteng Gajah yang utuh dan komprehensif. Sebagai gambaran, peta dasar yang berhasil kelompok kami susun ini memuat keragaman informasi yang sangat kaya, mencakup hingga 11 klasifikasi layer utama. Apabila kita bedah lebih rinci, pada layer luasan atau poligon, di dalamnya tergambar batas desa dan dusun, sawah, ladang jagung, hingga berbagai spesifikasi lahan seperti kebun alpukat, pisang Cavendish, singkong, serta perkebunan umum.
Sementara itu, untuk layer garis atau line, kami telah mendelinasi jaringan jalan utama, jalan dusun, jalan tani, serta alur bentangan sungai. Tak ketinggalan, untuk layer titik atau point, kami menandai berbagai lokasi strategis mulai dari sentra industri, pasar, unit UMKM, warung, rumah ibadah seperti gereja dan masjid, fasilitas pendidikan, lapangan olahraga, fasilitas umum lainnya, titik wisata hingga lokasi empang, jembatan, dan sumber mata air. Guna menyajikan hasil kompilasi ini ke dalam sebuah tata letak atau layout peta yang berstandar profesional, kami memanfaatkan sepenuhnya kapabilitas fitur print layout yang disediakan oleh GIGIS. Di dalam ruang kerja print layout ini, kami melengkapi rancangan peta dengan berbagai komponen kartografi yang sifatnya wajib. Komponen esensial pertama yang kami bubuhkan adalah judul utama peta, yakni Peta Desa Benteng Gajah. Lanjut ke komponen kedua yang tak kalah penting adalah legenda peta. Fitur ini berperan layaknya kamus visual yang menerjemahkan makna di balik setiap simbol maupun palet warna yang kami aplikasikan. Keberadaan legenda ini sangatlah vital untuk memastikan setiap pembaca dapat mencerna informasi spasial dengan tepat dan tidak keliru. Lanjut ke komponen ketiga yaitu skala peta. Pada proyek ini kami menggunakan ekuivalensi atau perbandingan skala di mana 1 cm pada kertas peta mewakili jarak aktual sejauh 200 meter di lapangan. Skala ini menjadi pedoman mutlak bagi pembaca untuk menakar perbandingan jarak sesungguhnya dengan kondisi geografis aslinya. Komponen kelima yang turut memperkaya layout presentasi ini adalah keberadaan inset peta. Nah, inset ini pada dasarnya adalah peta tambahan berukuran mini yang berfungsi menyajikan gambaran posisi Desa Benteng Gajah di tengah cakupan wilayah regional yang jauh lebih luas. Tujuannya sangat sederhana, yaitu membantu pembaca untuk memetakan di mana letak persis lokasi desa tersebut dalam konteks yang lebih besar. Sebagai muara dari seluruh dedikasi yang sudah kami kerjakan, terciptalah sebuah peta dasar Desa Benteng Gajah. Sebagai rangkaian penutup dari presentasi ini, saya ingin menarik beberapa benang merah atau kesimpulan utama dari keseluruhan proyek pemetaan spasial Desa Benteng Gajah yang telah kami kerjakan. Kesimpulan pertama, melalui kolaborasi dalam proyek ini, kelompok kami telah berhasil merumuskan dan menghasilkan sebuah peta dasar Desa Benteng Gajah yang sangat komprehensif. Kemudian, poin kedua menyoroti aspek kebermanfaatan. Peta dasar yang telah kami buat ini menawarkan nilai guna yang sangat strategis bagi kemajuan Desa Benteng Gajah itu sendiri. Kehadiran peta digital ini siap difungsikan sebagai referensi data keuangan yang esensial dalam menyokong perencanaan pembangunan infrastruktur desa di masa mendatang. Selain itu, peta yang sudah kami buat ini diharapkan dapat menjadi instrumen dokumentasi resmi yang merekam kondisi aktual wilayah desa saat ini, yang menjadi landasan pijak untuk kebutuhan analisis spasial lanjutan seperti studi kesesuaian lahan maupun mitigasi risiko bencana, sekaligus berperan sebagai media komunikasi visual yang menjembatani penyampaian informasi antara pihak pemerintah desa dan masyarakat luas. Kemudian, kesimpulan ketiga berfokus pada refleksi pembelajaran individu. Secara personal, pengerjaan proyek ini benar-benar memberikan saya pengalaman yang tak ternilai dalam mengoperasikan perangkat lunak GIGIS secara aplikatif dan hands-on. Saya berkesempatan untuk belajar dan mempraktikkan langsung serangkaian teknis penting mulai dari cara memanggil baseband satelit, membuat layer shapefile dari nol, mengeksekusikan digitasi poligon, sampai dengan cara menggabungkan kepingan-kepingan layer dari setiap anggota tim yang dapat disatukan menjadi sebuah peta yang utuh dan kaya akan informasi. Dalam proyek ini juga menyadarkan saya akan krusialnya esensi kerja sama tim dalam ranah pemetaan keuangan. Di sini
Kami setiap anggota memegang porsi peran dan tanggung jawab spesifiknya masing-masing yang terbukti menghasilkan sebuah peta yang sangat informatif dan komprehensif. Akhir kata, demikianlah seluruh rangkaian presentasi saya yang mengupas tuntas proses hingga hasil akhir pemetaan spasial Desa Benteng Gajah. Besar harapan saya, tayangan ini mampu memberikan gambaran yang utuh, jelas, dan mendalam mengenai tahapan kerja sistem informasi geografis yang telah kami aplikasikan. Terima kasih banyak atas waktu dan atensi yang telah bersedia menyimak video presentasi ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.